Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to our channel. Pada video kali ini bersama aku, Bella, akan mengajak kalian untuk mengetahui nasib limbah vaksinasi COVID-19. Yuk simak terus videonya. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai limbah vaksinasi, apakah virus COVID-19 itu? Virus COVID-19 merupakan virus yang berasal dari kota Wuhan, Cina. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan saat ini telah menginfeksi banyak orang di seluruh dunia. Virus COVID-19 merupakan virus RNA strand tunggal positif berkapsul, partikel berbentuk bulat atau elips dengan diameter sekitar 50-200 mm. COVID-19 merupakan virus yang menyerang pada saluran pernafasan manusia yang dapat ditularkan melalui aerosol atau percikan udara atau dapat juga melalui droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batu atau bersin orang yang terinfeksi virus tersebut. Virus ini dapat menular antar manusia ketika terjadi kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19. Selain itu, dapat tertular dengan cara bersentuhan dengan benda yang terkontaminasi oleh virus tersebut. Virus ini memiliki gejala umum seperti demam, batuk, pilek, kelelahan, malaise, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Pemberitaan mengenai virus COVID-19 telah menyebar luas di kalangan masyarakat baik melalui media sosial maupun melalui pemberitaan pemerintah, seperti pada gambar-gambar berikut ini. Selain itu, menurut KPCPEN atau Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada website COVID-19.go.id, terdapat peta sebaran COVID-19 yang telah diakses pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 pada pukul 6 WIB. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa untuk kasus terkonfirmasi COVID-19 sebesar 1.856.038 dengan penambahan kasus sebesar 5.832. Untuk kasus aktif sebesar 98.455 dengan penambahan kasus aktif sebesar 1.482. Untuk kasus sembuh sebesar 1.705.971 dengan penambahan kasus sembuh sebesar 4.187. Untuk kasus meninggal sebesar 51.612 dengan penambahan kasus meninggal sebesar 163. Untuk total spesimen yang diperiksa sebesar 17.235.561 dan untuk total orang yang diperiksa sebesar 11.582.225. Pada vaksinasi yang pertama dilakukan kepada 17.643.603 jiwa dan untuk vaksinasi yang kedua dilakukan kepada 11.126.757 jiwa. Dari vaksinasi tersebut tentulah menimbulkan limbah yang tidak sedikit pula, di mana apabila tidak diolah secara baik dan benar akan berdampak pada manusia dan lingkungan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai limbah vaksinasi, apa sih sebenarnya vaksinasi itu? Vaksinasi berkaitan erat dengan imunisasi aktif. Untuk imunisasi sendiri ialah proses menginduksi imunitas secara buatan baik dengan vaksinasi atau imunisasi aktif maupun dengan pemberian antibodi atau imunisasi pasif. Sedangkan imunisasi aktif akan menstimulasi sistem imun untuk membentuk antibodi dan respon imun seluler yang melawan agen penginfeksi.
Jadi, pengertian dari vaksinasi atau imunisasi aktif ialah suatu tindakan yang dengan sengaja memberikan paparan antigen dari suatu patogen yang akan menstimulasi sistem imun dan menimbulkan kekebalan sehingga tidak akan sakit jika terpajan oleh antigen serupa. Vaksin sebagai cara yang paling efektif dan ekonomis untuk mencegah penyakit menular. Berikut ini jenis-jenis dari vaksin. Yang pertama, vaksin mati dan vaksin yang dirumahkan. Yang kedua adalah subunit vaksin. Yang ketiga, vaksin mRNA. Yang keempat, vaksin DNA. Yang kelima, vaksin live vector. Dan yang keenam ialah vaksin peptida sintesis atau epitope. Pada vaksinasi COVID-19, diketahui komponen umum penyusun vaksin COVID-19 tersebut. Yang pertama ialah antigen. Semua vaksin mengandung komponen aktif atau antigen yang berfungsi memicu respon imun atau bahan lainnya yang dirancang untuk membuat komponen aktif tersebut. Misalnya ialah protein dan gulanya. Yang kedua ialah pengawet. Bahan pengawet dibutuhkan agar vaksin tidak mudah terkontaminasi begitu wadahnya dibuka bila akan dipakai untuk vaksinasi lebih dari satu orang. Pengawet yang umum digunakan untuk vaksin adalah 2-phenolcietanol. Yang ketiga ialah stabilizer. Stabilizer adalah senyawa yang dipakai untuk mencegah terjadinya reaksi kimia antar komponen dan mencegah vaksin menempel pada wadah. Stabilizer yang biasa dipakai mulai dari gula yaitu laktosa dan sukrosa, asam amino yaitu glisina, dan protein yaitu rekombinan albumin manusia dari ragi. Yang keempat ialah surfaktan. Surfaktan adalah senyawa yang menjaga bahan-bahan di dalam vaksin tercampur dengan baik, tidak menggumpal. Senyawa ini juga umum dipakai untuk membuat makanan seperti pada es krim. Yang kelima ialah senyawa pengencer. Air steril umum digunakan di dalam vaksin sebagai pengencer. Tujuannya agar konsentrasi bahan yang ada di dalam vaksin sesuai sebelum digunakan. Yang keenam ialah senyawa pembantu. Beberapa vaksin dibuat dengan tambahan senyawa pembantu seperti aluminium fosfat, aluminium hidroksida, atau aluminium sulfat dalam dosis kecil. Tujuannya agar respon imun yang dihasilkan di dalam tubuh jadi lebih baik. Berikut ini komponen dari salah satu vaksin COVID-19 yaitu Moderna. Bahan aktifnya yaitu mRNA atau cetak biru genetik untuk membuat lonjakan virus. Untuk lipid yaitu zat berminyak yang berfungsi untuk membantu melindungi dan mengangkut mRNA seperti SM102, polyethylene glycol atau PEG, DMG, kolesterol, dan DPSC. Untuk garam yang berfungsi membantu vaksin cocok dengan pH atau keasaman sel darah dan otot sehingga mereka tidak rusak oleh vaksin yaitu natrium asetat. Untuk gula yang berfungsi membantu menstabilkan virus dan mencegah gumpalan yaitu sukrosa. Dan untuk bahan-bahan lain yang membantu menjaga pH seperti asam asetat, trometamin, dan hidroksi trometamin. Selain mengenai vaksinasi COVID-19, terdapat beberapa kasus yang terjadi mengenai alergi terhadap vaksin COVID-19. Alergi ini disebabkan adanya bahan polyethylene glycol atau yang biasa disebut dengan PEG dalam bahan penyusun vaksin COVID. PEG memiliki gambar struktur senyawa seperti berikut. PEG biasanya ditemukan dalam kosmetik, obat, dan pencahat. PEG ini dimaksudkan untuk menstabilkan vaksin COVID-19, namun juga dapat menyebabkan anafilaksis, reaksi alergi parah. Namun, kebanyakan dari mereka mungkin tidak alergi terhadap PEG, tetapi mengalami beberapa efek samping dari vaksin. Efek samping yang umum dilaporkan seperti kelelahan, nyeri otot, atau demam biasanya bukan lewat tanda-tanda reaksi alergi, tetapi merupakan tanda-tanda sistem kekebalan melawan virus.
Selain itu, penyebab lain dari anafilaksis adalah bahan yang disebut lipid. Lipid dapat didefinisikan secara luas sebagai molekul-molekul kecil, hidrofobik atau amfifilik. Sifat amfifilik beberapa lipid memungkinkan mereka untuk membentuk struktur seperti vesikel, liposom, multilamelar atau unilamelar atau membran dalam lingkungan akuatik. Berikut gambar dari struktur senyawa lipid. Pada gambar tersebut terdapat beberapa senyawa lipid umum. Pada bagian atas adalah kolesterol. Pada struktur bagian tengah adalah trigliserida yang terdiri dari rantai oleol. Dari vaksinasi yang sudah dilakukan, dihasilkan limbah-limbah vaksinasi yang tidak sedikit. Berikut pemberitaan limbah vaksinasi COVID-19. Nah, dari berita-berita tersebut dapat diketahui bahwa vaksinasi COVID-19 berpotensi menimbulkan 7,5 juta kilogram limbah medis. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Limbah-limbah tersebut berasal dari kemasan vaksin, jarum suntik, kapas, dan lain sebagainya. Limbah tersebut dapat berdampak negatif apabila tidak diolah dengan tepat. Berikut ini dampak-dampak yang mungkin terjadi akibat limbah vaksinasi COVID-19. Yang pertama, ancaman terhadap kesehatan. Apabila tidak dikelola dengan baik, limbah medis dari penanganan pasien dengan penyakit menular dikhawatirkan menjadi sumber penularan penyakit bagi pasien, petugas, dan masyarakat sekitar. Yang kedua ialah pencemaran lingkungan. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh proses insinerasi. Pada penggunaan insinerator secara berlebihan juga bisa menimbulkan pencemaran lingkungan. Proses insinerasi atau pembakaran limbah material kesehatan yang tidak sesuai akan melepaskan polutan ke udara, dan pembakaran material dengan kandungan logam berat juga dapat menyebabkan penyebaran logam beracun di lingkungan. Selain itu, menimbulkan resiko terhadap udara, air, tanah, tumbuhan, atau hewan. Berikut ini tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2015. Yang pertama, dengan insinerator. Pada pengolahan limbah dengan insinerator dapat dilihat melalui video berikut ini.
Yang kedua yaitu autoclave yang dilengkapi dengan shredder. Yang ketiga melakukan penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan yang tertutup paling lama 2 hari sejak dihasilkan. Dan yang keempat, residu hasil pembakaran atau cacahan hasil autoclave dikemas dan dilekati simbol beracun. Dan label limbah B3 yang selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan sementara limbah B3 atau TPS LB3 untuk diserahkan kepada pengelola limbah B3. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini karena akan memberikan video-video yang mengedukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.